rukuk yang sempurna. Rukuk yang sempurna adalah ketika tangan ini memegang lutut. Tangan memegang lutut dan tangannya lurus. Saya praktekkan seperti ini. Ketika kita rukuk, tangan kita ini megang lutut seperti ini dan lurus seperti ini. Ketika lurus seperti ini, seakan-akan pada saat kita meletakkan air di atas punggung, maka air itu tidak tumpah ke kanan dan tidak tumpah ke kiri. Tidak boleh kita rukuk kaki tangannya seperti ini, tangannya bengkok seperti ini. Kadang ada orang rukuk tangannya seperti ini. Ini bukan rukuk namanya. Dikatakan tuh la ruku'a illa ala rukbati. Tidak dikatakan rukuk kecuali tangannya itu berada di lutut. Ada yang seperti ini. Ini mau rukuk apa olahraga ini? Yang seperti itu. Nah, rukuk yang benar adalah tangannya mengenai dua lutut, kemudian lurus pandangan menuju ke tempat sujud dan punggung lurus, seakan-akan andaikan itu dikasih air, maka airnya tidak tumpah kanan dan tumpah kiri. Kalau rukuk kita sudah benar seperti itu, insya Allah yang namanya sakit pinggang, sakit punggung itu akan disembuhkan oleh Allah. Dengan saudara sekalian, berdoa dengan kita, mari kita sama-sama dengan beliau karena Ustaz di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kakak nenek, datuk-datuk, nyai-nyai, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Dengan sehat itu kita bisa melakukan apa-apa. Dengan apa-apa itu kita bisa ngapa-ngapa. Dengan ngapa-ngapa itu kita bisa akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, jangan lupakan apa dan jangan sampai kita tidak mengapa. Datuk, nenek-nenek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maunya kita dalam hidup ini adalah tentram terus. Maunya kita dalam hidup ini adalah senang terus, maunya begitu. Tetapi kadang-kadang ada yang senang, kadang-kadang ada yang tidak senang. Itu karena memang Allah jadikan seperti itu. Ketika seseorang pergi ke pengajian atau pergi ke majelis taklim, di situ para malaikat membentangkan sayapnya dan melindungi kita, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Di samping itu, ikan-ikan yang ada di laut itu memohon kepada Allah agar orang-orang yang ikuti pengajian itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Begitu dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, yang kemudian disyarah oleh Imam Nawawi dalam sebuah kitab namanya Maraqil Ubudiyah. Kakek nenek, datuk-datuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kok diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah itu ngapain?
Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang disuruh beribadah, disuruh nyembah Allah itu untuk apa? Ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sudah jelas hatinya akan tenang. Orang bertakwa itu jelas hatinya akan tentram. Dan ketentraman itulah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau ada orang bisa jualan tentram, itu laris itu. Karena banyak orang tidak bisa tidur malam. Itu kenapa? Karena hatinya tidak tentram. Jangan kira kakek nenek, orang-orang yang mohon maaf tidur di pucuk duit, kasurnya itu dari duit, karena tebal mungkin ribuan duitnya, itu belum tentu mereka itu tenang. Saya pernah mendengar langsung dari telinga orang miliarder, artinya orang yang banyak duitnya. Saking banyak duitnya, dia itu setiap hari raya itu memberikan uang kepada orang yang sangat berkuasa di daerahnya, kepada Kapolda, kepada Danrem. Itu diberi uang oleh orang yang sangat kaya ini dengan jumlah yang banyak pada saat itu. Pada saat itu sudah termasuk banyak, kurang lebih sekitar 500 juta tahun itu kurang lebih tahun 2000 itu 500 juta itu banyak, itu bukan sedikit. Tahun 2000 itu dia yang sudah berkelebihan uang seperti itu, hampir keseringan dia menyampaikan kepada istrinya, apa katanya, "Ma, papa tadi malam nyenyak enggak tidurnya?" Ditanya istrinya seperti itu. Mestinya nyenyak atau tidak nyenyak kan kita yang merasakan. Ternyata nyenyak tidur itu enggak ada yang jual. Begitu banyak masalah membuat ia susah tidur. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kepada kita, ketika kita mau tidur, biasanya kita berdoa apa? Biasanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itulah biasanya kita doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma ahya, dengan namamu ya Allah aku hidup. Maksudnya aku melek nih, aku hidup. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Wa bismika amut, dan dengan namamu juga aku mati. Maksudnya dengan namamu ya Allah aku melek, dan dengan namamu ya Allah aku tidur. Jadi bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu kalau arti aslinya kan dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Maksudnya hidup itu adalah melek, tidak tidur. Maksudnya mati di situ adalah tidur. Makanya setelah bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu segala puji bagi Allah, alhamdulillahi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Maksudnya yang telah membangunkan kami dari tidur setelah kami tidur. Maksudnya kan begitu. Biasanya begitu. Orang mau tidur, doanya adalah bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu doa yang biasa ketika kita tidur, tidak banyak masalah. Tetapi ketika orang tidur banyak masalah, pada saat itu kita sulit tidur, karena saat tidur kita masih membawa
masalah. Pada saat tidur kita membawa masalah, mata mejem, hati dialog, ngomong. Siapa kemarin yang nyolong sendalku? Ngomong hatinya itu. Jangan-jangan si Dato itu yang nyolong sendalku. Jadi ngomong hatinya itu. Ketika hatinya ngomong, ya nggak tidur-tidur, mata mejem, tapi hati ngomong, nggak tidur-tidur. Itu artinya tidur dengan membawa masalah. Siapa sih sesungguhnya yang menciptakan masalah? Yang menciptakan masalah itu adalah Allah, agar kita berpikir. Oleh karena itu, kalau kita ada masalah atau kita diberi masalah oleh Allah, maka pada saat itu, saat mau tidur, serahkan masalah itu kepada yang membuat masalah, yaitu Allah. Selesai semuanya. Oleh karena itu, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan Imam, Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang Sultanul Aulia, dia seorang ulama dan juga Sultanul Aulia, pimpinan para wali. Dia, Syekh Abdul Qadir Jailani, mengajarkan kita di dalam kitab Al-Guniyahnya. Di situ disampaikan, kalau mau tidur berdoalah, Allahumma inni alja'u dhahri ilaika wa ufawwidu amri ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika. Jadi di sini kita disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Jilani agar pada saat tidur, pada saat menyandarkan punggung kita, kita sandarkan kepada Allah. Ya memang sih nempelnya punggung itu di kasur kita atau di lantai kita atau di tikar tidur kita. Tetapi hakikatnya kita menyandarkan punggung kita kepada Allah. Kemudian setelah itu baru menyerahkan urusan kita kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilaika, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Jadi ketika kita mau tidur, telah menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka kita nggak berpikir lagi, biar Allah yang menyelesaikan. Allah yang membuat masalah, biar Allah yang menyelesaikan masalah. Karena kalau Allah yang menyelesaikan masalah, itu gampang sekali urusan tuh, nggak ada sulit. Karena Allah yang membuat masalah, tentu Allah yang maha tahu seluk-beluk masalah itu. Sama dengan kita yang membuat rakitan, kemudian kita sendiri yang menyelesaikan rakitan, gampang. Berbeda dengan orang yang membuat rakitan, kita yang memperbaiki rakitan itu. Nah, itu perlu berpikir. Karena apa? Karena bukan kita yang membuat. Kalau masalah Allah yang membuat, kemudian Allah sendiri yang menyelesaikan, itu nggak ada sulitnya. Kita tidak akan merasa kesulitan karena Allah yang telah menyelesaikan. Untuk itu, ketika kita mau tidur, supaya tidur kita nyenyak, maka kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah. Allahumma inni alja'u dhahri ilaika wa ufawwidu amri ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika. Kalau ada orang yang mau tidur mengucapkan doa seperti ini, andaikan Allah ambil orang itu pada saat tidur, andaikan Allah mewafatkan orang itu pada saat tidur, maka ia wafat dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena telah menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk salah satu yang menyebabkan kita tenang. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan melalui Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Percayalah kakek nenek, kalau kita sedih sesedih apapun, ketika kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Tidak ada ketenangan kecuali kalau kita dekat kepada
Allah. Apa yang menyebabkan dekat kepada Allah? Yang menyebabkan dekat kepada Allah itu adalah hati kita berzikir kepada Allah. Pernah nggak terlintas suatu saat kakek nenek pas lagi nggak nginget apa-apa, tiba-tiba di hati itu ingat Allah. Sebentar, mungkin 2 atau 3 detik itu, udah tuh hilang lagi gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah kakek nenek. Pas lagi nggak ngapa-ngapain gitu, lagi termenung gitu, tiba-tiba ingat Allah, ingat kata-kata Allah itu teringat di dalam hati. Sebentar cuman, nggak ada lama, udah tuh terus hilang lagi gitu. Ada pernah seperti itu? Pernah ya? Iya. Karena Allah itu adalah sinyal. Kita ini seperti HP. Jadi sinyal masuk ke HP, tetapi ternyata HP-nya belum mampu menerima sinyal itu. Akhirnya sinyal itu pergi lagi. Kalau HP itu mampu menerima sinyal, maka sinyal itu akan ada di HP itu terus. Makanya sinyal di HP itu kadang tinggi, kadang rendah. Ini kakek nenek ini tahu nggak HP? Jangan-jangan nggak tahu HP. Karena HP itu anak milenial, tapi kita masih hidup di zaman milenial. Jadi HP itu bisa berguna itu lantaran ada sinyal. Kalau tidak ada sinyal, maka tidak berguna sama sekali. Sinyal kuat yang ada di HP itu kalau HP-nya bersih, HP-nya bagus, HP-nya tidak rusak. Kalau HP-nya tidak rusak, kemudian sinyal itu datang, maka akan diterima dengan sempurna. Tetapi kalau HP-nya itu nggak bagus, ada kerusakan, sinyalnya kuat, tapi masuk ke HP itu, ini HP 1 normal, ini HP 1 tidak normal. Ketika HP yang tidak normal itu dimasuki oleh sinyal, cuman separuh kedip-kedip, yang satu penuh, itu yang salah sinyalnya atau HP-nya? Ini HP 1 penuh nih sinyalnya, yang satu kedip-kedip, sama-sama Telkomsel, sama-sama Indosat atau sama-sama IM3. Sini penuh sinyalnya, sini kok nggak penuh sinyalnya, malah kedip-kedip sinyalnya. Itu yang bermasalah HP-nya atau sinyalnya? HP-nya bermasalah. HP-nya bermasalah. Yang saya maksud di sini adalah hidayah Allah yang diberikan kepada manusia itu penuh. Yang satu penuh, yang satu kedip-kedip hidayahnya itu, kadang nyambung, kadang tidak, kadang nyambung, kadang tidak. Itu yang salah hidayahnya atau orangnya? Orangnya yang salah. Maka HP yang rusak tadi ini, yang separuh rusak, bukan rusak total, separuh rusak ini perlu direparasi, itu perlu diperbaiki. Kalau diperbaiki nanti akan bisa menimbulkan sinyal yang kuat. Mungkin yang salah itu adalah softwarenya. Kalau yang salah softwarenya, tentu harus di scan, harus di-scan supaya softwarenya terlepas dari virus-virus yang menempel di dalam software. Nggak nyambung beda ini software nih. Software HP nih, kalau sudah di-scan, maka HP-nya akan menjadi bersih, sinyal akan menjadi masuk. Artinya apa? Kalau ada orang mengantarkan teh seperti ini, kita harus bilang alhamdulillah dapat teh seperti ini. Ini tehnya, masih panas. Kalau HP itu sudah di-scan, maka HP itu akan menjadi bersih. Artinya, kalau ada orang yang ketika menerima hidayah Allah itu kedip-kedip, dikasih tahu malah melawan-melawan gitu, dikasih tahu begini, dikasih tahu, Mas, kalau sujud yang benar, kalau rukuk yang benar atau sujud yang benar itu adalah ketika anggota sujud kita berada di tanah, itu jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah 2
kaki. Dua kaki maksudnya adalah dua ujung telapak kaki itu berada di tanah dan menghadap kiblat. Yang kedua adalah dua lutut itu harus mengenai tanah, jangan sampai tidak mengenai sajadah. Maksudnya adalah tanah di sini adalah sajadah, karena sekarang jarang ada orang sholat langsung di tanah, dan bahkan hampir tidak ada orang sholat langsung di tanah. Biasanya di atas sajadah atau di atas karpet, atau sekurang-kurangnya itu di atas keramik atau di atas lantai. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, dua telapak tangan harus berada di atas sajadah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah kening beserta hidung itu berada di atas sajadah, itu artinya mengenai. Tidak boleh ketika kita sujud itu pas begitu sujud lututnya di atas lantai, kakinya naik ke atas. Jari kakinya ini naik ke atas kayak gini. Nah, naik ke atas. Mestinya ini nempel di lantai, ini malah naik ke atas begitu. Ketika dikatakan seperti itu, malah dia ngomong, sebelum kamu ngomong cobalah ikut kajian katanya, biar paham. Diomongi malah ngomongi ya. Kemudian umpamanya lagi rukuk yang sempurna. Rukuk yang sempurna adalah ketika tangan ini memegang lutut. Tangan memegang lutut dan tangannya lurus. Saya praktekkan seperti ini. Ketika kita rukuk, tangan kita ini megang lutut seperti ini dan lurus seperti ini. Ketika lurus seperti ini, seakan-akan pada saat kita meletakkan air di atas punggung, maka air itu tidak tumpah ke kanan dan tidak tumpah ke kiri. Tidak boleh kita rukuk kaki tangannya seperti ini, tangannya bengkok seperti ini. Kadang ada orang rukuk tangannya seperti ini. Ini bukan rukuk namanya. Dikatakan tuh la ruku'a illa ala rukbati. Tidak dikatakan rukuk kecuali tangannya itu berada di lutut. Ada yang seperti ini. Ini mau rukuk apa olahraga ini? Yang seperti itu. Nah, rukuk yang benar adalah tangannya mengenai dua lutut, kemudian lurus pandangan menuju ke tempat sujud, dan punggung lurus seakan-akan andaikan itu dikasih air, maka airnya tidak tumpah kanan dan tumpah kiri. Kalau rukuk kita sudah benar seperti itu, insya Allah yang namanya sakit pinggang, sakit punggung itu akan disembuhkan oleh Allah dengan rukuk yang benar. Oleh karena itu, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an mengadu kepada Rasulullah bahwasanya dia sakit, perutnya sakit ya. Lalu diperintahkan oleh Rasulullah, Abu Hurairah sholatlah kamu Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah sholat. Dengan khusyuknya dia sholat itu, selesai sholat hilang sakitnya. Kenapa? Karena gerakan-gerakan sholatnya benar. Maka ketika orang sujudnya sikunya ini nempel di lantai atau nempel di sajadah, maka sujud seperti itu sujud yang salah. Itulah dikatakan oleh Rasulullah, jangan sujud kalbi, jangan sujud seperti anjing. Anjing itu kan kalau dia sujud atau kalau dia lagi baring gitu, itu kan sikunya ini mengenai lantai kan. Dan bahkan dikatakan jangan seperti onta. Onta juga begitu ketika dia berbaring itu. Maka kita nggak boleh seperti itu. Bagaimana kita sujud? Pada saat sujud siku ini harus naik ke atas. Kalau laki-laki agak direnggangkan dari perut, dari lambung. Kalau perempuan justru malah dimasukkan ke lambung. Kenapa? Kok bisa beda begitu? Karena laki-laki di atas ini bukan aurat, perempuan semuanya aurat. Maka pada saat menutupkan siku ini ke dalam, itu lebih menutup aurat.
Jadi ketika ada perempuan sholatnya diangkat begitu, ininya diangkat, pas kebetulan di sebelah sana ada sinar, telekungnya terawangan pulau, kan nampak semua di dalamnya itu. Oleh karena itu ketika ditutup seperti ini, dirapatkan sikunya ini, itu lebih menutup aurat. Begitu yang disebutkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ash-Shirazi di dalam kitab Al-Muhadzab. Yang saya sampaikan itu pengalaman di dalam membaca beberapa kitab. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita sholatnya benar, maka sholat itu akan menyebabkan kita disehatkan oleh Allah. Dan ketika kita sholat itu benar, kenapa kok disehatkan oleh Allah? Karena secara fisik gerakan kita ini akan menyehatkan tubuh kita, dan secara batin orang yang sholatnya benar, maka orang itu akan tenang hatinya. Kenapa? Allah perintahkan, Allah ceritakan kepada kita, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Oleh karena itu, secara fisik gerakan sholat kita akan menyebabkan sakit-sakit yang ada di tubuh kita akan disehatkan oleh Allah ketika sholat kita benar. Secara batin, karena sholat itu adalah berzikir, maka orang yang berzikir itu hatinya akan menjadi tenang, maka tenangnya itu akan menyebabkan juga sakitnya jauh dari dirinya. Kakek nenek orang sakit itu biasanya adalah bersumber dari pikirannya sendiri. Kalau pikirannya tenang, pikirannya senang, biasanya di situ akan jauh dari berbagai macam penyakit. Orang kalau hatinya tertekan itu biasanya cepat sakit, hatinya tertekan. Duduk di satu tempat nggak tenang, takut aja isinya, maka itu nanti akan muncul penyakit yang namanya penyakit asam lambung. Oleh karena itu biasanya orang yang sering banyak penyakit asam lambung itu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan, karena ketakutan terlepas dari kedudukannya. Itu biasanya sering terjadi penyakit asam lambung. Atau kalau tidak, suami yang takut sama istri, itu sering terjadi penyakit asam lambung. Di luar sehat balik kembung, di luar sehat pulang ke rumah kembung. Kenapa? Takut sama istrinya. Atau sebaliknya, istri takut sama suami. Ketika suaminya pergi dari rumah kerja, istri di rumah nggak ada suaminya, sehat dia, suaminya pulang kembung lagi. Itu karena takut. Maka Imam Ghazali menyebutkan al-khaufu yurisul qunut. Takut itu akan menimbulkan putus asa. Kalau putus asa itu akan memunculkan banyak penyakit. Oleh karena itu, kakek nenek, bapak ibu, agar kita tenang, sehat lahir dan sehat batin, maka sholat kita dengan gerakan yang benar. Ketika gerakan benar, badan kita secara zahir akan sehat, batin kita secara batin akan sehat. Kenapa? Karena secara zahir gerakannya sudah pas, secara batin hati kita dekat kepada Allah. Ketika hati seseorang dekat kepada Allah, maka apapun permasalahannya akan segera selesai. Kenapa? Hatinya tenang. Tidak ada masalah yang sekecil apapun bisa diselesaikan dengan hati gundah. Masalah besar ketika hatinya tenang bisa satu persatu selesai. Masalah kecil tidak akan pernah selesai kalau hatinya tidak pernah tenang. Oleh karena itu ketika hati tenang akan bisa menyelesaikan semua masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kakek nenek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jauh-jauh dari Allah.
Itu tadi berawal ketika sinyal yang ada di HP itu bagus, maka akan dapat menerima sinyal dengan sempurna. HP-nya sehat akan menerima sinyal dengan sempurna. HP-nya setengah sakit, maka akan menerima sinyal kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, pernahkah kakek nenek merasa saat diam gitu tiba-tiba ingat Allah? Pada saat itu artinya sinyal Allah datang. Pada saat sinyal Allah datang, kita belum siap untuk menerima sinyal itu karena mungkin HP-nya kotor atau HP-nya itu perlu di-scan, maka sinyal itu pergi lagi, hilang timbul. Itu biasa sering terjadi pada setiap manusia. Walaupun dia tidak beragama Islam, itu pernah juga itu. Suatu saat dia terpikir sebentar tentang Allah, kemudian hilang lagi. Itu kenapa? Karena itu tadi saya bilang, berarti softwarenya kotor. Kalau softwarenya kotor perlu di-scan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Oleh karena itu, setiap saat kita mengingat Allah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan sampai itu ditinggalkan. Karena itu adalah modal. Itu adalah modal. Artinya ketika kita melaksanakan modal itu, kita akan selamat dari kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Yang penting modal itu jangan dilepas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apalagi modal puasa di bulan Ramadan. Ketika puasa di bulan Ramadan itu adalah modal, jangan dilepas. Jangan dilepas. Zakat ketika kita mampu, jangan dilepas, laksanakan. Haji ketika kita mampu, lahir dan batin, jangan ditinggalkan. Maka ketika kita bisa memegang yang wajib-wajib ini, maka salamatun minal muhlikat, akan selamat dari kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi belum untung, baru selamat, tapi belum untung. Kalau mau untung, laksanakan yang sunnah-sunnah. Wan nawafilu ribahun. Yang sunnah-sunnah itu adalah keuntungan. Sholat 5 waktu itu modal, qobliyah ba'diyah itu untung. Tapi jangan mengharap untung kalau nggak punya modal, nggak bisa. Kita mengharap untung tapi nggak pakai modal, nggak bisa. Contoh gampang, kita nggak bisa menikahkan anak kita kalau kita nggak punya anak. Ada yang bisa menikahkan anak orang yang nggak punya anak? Ada. Siapa yang bisa menikahkan anaknya ketika ia nggak punya anak? Artinya apa? Modalnya nggak ada, jangan cari untung. Yang bisa menikahkan anak adalah orang yang punya anak. Kalau nggak punya anak, tidak akan bisa menikahkan anak. Itu modal pertama itu untuk menikahkan. Itu adalah anak. Menikahkan anak harus punya anak. Nah, untung ini dijaga. Maksudnya yang wajib-wajib itu dijaga. Yang sunnah diraih, artinya keuntungan diambil. Tidak akan bisa mengambil keuntungan kalau modal tidak punya. Jadi kita laksanakan modal-modal itu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian baru kita melaksanakan untuk mengambil keuntungan yang Allah sodorkan kepada kita. Modal ada, untung ada, maka bahagialah dunia dan akhirat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan Datuk Nenek. Belum kita cukup dengan doa, mungkin ada yang menanyakan sedikit tentang sholat gitu. Ya kadang-kadang misalnya sholat maghrib terus ada imam. Nah,
ada imam baca Fatihah, tentu imam bisa membaca dulu. Tapi saya baca Qul Nas, apa itu boleh? Oh gitu ya. 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 Ketika seseorang sholat, pada saat dia sholat itu adalah sholat berjamaah, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh karena itu makmum harus juga membaca surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, kapan makmum membaca surah Al-Fatihah? Ini ada beberapa cara membaca surah Al-Fatihah ketika sholat berjamaah. Yang pertama, baca surah Fatihahnya bersama dengan imam. Imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makmum dalam hati juga, di dalam hati dan didengar oleh diri sendiri, itu juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Ada juga ketika imam membaca surah Al-Fatihah, imam berhenti sejenak. Saat itu makmum membaca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Tetapi menurut saya yang lebih membuat kita khusyuk pada saat jadi makmum adalah ketika imam membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Fatihah bareng bersama imam. Hanya saja pada saat kita mendengar imam membaca surah pendek itu sebaiknya kita hanya mendengar saja, nggak usah kita ikut. Nggak usah kita ikut membaca surah tadi. Misalnya imam membaca surah Al-Baqarah ayat 142 umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Makmum enggak hafal, maka dengarkan saja. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. Maka di situ kita diperintahkan untuk mendengar ketika imam membaca surah Al-Qur'an, bukan surah Fatihah, makmum disuruh mendengar. Tidak usah ngikuti, suruh dengar saja. Lalu kenapa kok Fatihah kita ngikuti? Karena saking pentingnya Fatihah di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi umil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Saking pentingnya itu, maka ketika imam membaca surah Fatihah, kita pun membaca surah Fatihah. Ketika imam membaca ayat-ayat yang lain, semisal tadi surah Al-Lahab atau surah Al-Baqarah atau surah Yasin dan seterusnya, makmum cukup mendengarkan saja. Tidak usah baca yang lain seperti tadi. Imam membaca Qul ya ayyuhal kafirun karena kita nggak hafal, terus membaca Qul huwallahu ahad. Tidak usah, cukup dengarkan saja. Lalu bagaimana kalau membaca? Ya tetap sah sholatnya. Tetap sah andaikan kita imam membaca Al-Hakumut Takasur, makmum membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ya tetap sah. Kan bacanya di dalam hati kan? Tetap sah. Hanya saja yang dianjurkan adalah ketika imam membaca surah Al-Fatihah, kita mengikut surah Al-Fatihah. Ketika imam membaca ayat-ayat yang lain setelah surah Fatihah, kita cukup mendengarkan saja. Idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u la'allakum turhamun. Ketika kita mendengar imam membaca surah Al-Kafirun tadi pada saat sholat, makmum cukup mendengarkan saja. Jadi gitu aja Pak, nggak usah ikut-ikut baca, cukup mendengarkan saja. Untuk surah
setelah surah Fatihah. Tapi surah Fatihah ikutlah membaca bersama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga ngikut pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika imam salah, sudah alhamdulillahirabbil alamin, langsung ghairil maghdubi alaihim, kan kita ikut baca. Jadi tahu salah imam, maka kita sebut subhanallah kalau yang laki-laki. Imam ketika mendengar makmumnya membaca subhanallah, dia diam. Ada apa ini? Mikir gitu. Kalau dia imamnya paham, dia mikir apa salahnya. Dia langsung ghairil maghdubi alaihim. Subhanallah. Imam masih bingung apa salahnya. Dia baca lagi ghairil maghdubi alaihim. Makmum subhanallah. Ketika makmum menyebut subhanallah itu, makmum harus menyebutkan apa salah imam. Jangan cuma subhanallah subhanallah, imamnya stres nanti. Apa salahku nih? Jadi pada saat sudah berulang-ulang, mungkin 2 kali atau 3 kali, imam belum nyambung juga, maka Bapak sebutkan setelah alhamdulillahirabbil alamin, harusnya adalah ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kan begitu. Ini kan bismillahirrahmanirrahim, langsung ghairil maghdubi alaihim, maka makmum subhanallah. Setelah itu makmum baru menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Imam baru sadar, oh iya, aku tadi bismillah kok langsung ghairil maghdubi, loncat berarti itu yang kurang. Langsung makmum beneri, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di situ makmum bisa paham dengan teguran imam tadi. Kalau yang negur laki-laki baca subhanallah. Kalau yang negur perempuan tepuk tangan seperti ini. Bukan begini, tapi begini. Punggung tangan ketemu dengan perut tangan. Punggung tangan kanan ketemu dengan perut tangan kiri. Seperti ini. Bukan seperti ini. Misalnya imam salah seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdub. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Cukup sekali seperti ini. Karena gerakan lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Menurut Imam Syafi'i, gerakan lebih dari 3 kali berturut-turut. Baik gini, kan berturut-turut itu membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan cuma sekali, tidak batal. Tapi yang dianjurkan tidak seperti ini. Yang dianjurkan adalah seperti ini. Punggung tangan kanan bertemu dengan perut tangan kiri. Seperti itu. Maka ketika terdengar seperti ini, imam harus berpikir, apa ini salahnya? Kalau memang dia yakin benar, ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Masih salah juga. Kalau yang seperti itu, makmum yang di depan, yang di belakang imam, itu memberitahu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Jangan yang perempuan. Karena yang perempuan ketika dia mengucapkan suara itu adalah aurat. Maka aurat tidak boleh dibuka, hanya laki-laki yang boleh. Jadi begitu, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi dhabi siyadah wa sayyidina Abil Abbasil Qadir bal yabni malkanatil istiqamah wa sayyidina wadil adam sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani dil karamah. Allahumma ja'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.